Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang service design. Pengertian service design adalah perancangan jasa yang berprinsip pada human-centered design dan bertujuan untuk menghasilkan proses dan strategi jasa dengan pengalaman pengguna (UX) yang luar biasa. Menurut Ted Jasa Putra tahun 2019. Service design juga merupakan sebuah inisiatif yang dapat perusahaan lakukan untuk tingkatkan nilai layanan, sehingga proses di mana desainer menciptakan solusi berkelanjutan dan pengalaman paling optimal bagi pelanggan. Main objektif dari service design adalah mendesain layanan baru atau layanan lama yang telah dimodifikasi untuk diperkenalkan kepada lingkungan produksi. Menganalisis dan memastikan layanan baru telah mempertimbangkan, yaitu yang pertama, kebutuhan akan resources dan kapabilitas dari layanan dan yang dimiliki pengguna dan penyediaan layanan. Yang kedua, proses-proses yang tepat untuk mendukung layanan. Yang ketiga, teknologi arsitektur cocok dengan layanan. Yang keempat, supporting system. Supporting IT management dan supporting IT tools juga akan disediakan. Yang kelima, sistem monitoring untuk unjuk kerja layanan termasuk measurement system dan metrik. Manfaat service design. Yang pertama, menurunkan total cost of ownership. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, meningkatkan konsistensi layanan. Keempat, minimalisir atau bahkan menghindar risk. Yang kelima, kemudahan monitoring dan reviewing kualitas layanan. Yang keenam, berkontribusi di dalam pencapaian bisnis objektif. Aktivitas di dalam service design. Terdapat 3 macam aktivitas di dalam proses desain, yaitu yang pertama, development of requirement, bahwa analisis proses bisnis yang sudah ada maupun yang dibutuhkan menghasilkan persyaratan fungsional yang berada di bawah layanan IT, terdiri dari aplikasi, data, infrastruktur, lingkungan, dan skill. Ada 3 tipe kebutuhan dari masing-masing sistem, yaitu pertama, functional requirement, yang kedua, management and operational requirement, yang ketiga, accessibility requirement. Kedua, data dan informasi manajemen adalah seperti yang kita ketahui bahwa data adalah salah satu hal yang penting yang harus dijaga agar tetap mengembangkan, memberi, dan membantu layanan IT secara efektif. Ada 4 manajemen area pada bagian data dan informasi manajemen. Yang pertama, management of data sources. Yang kedua, management of data dan informasi teknologi. Yang ketiga, management of informasi proses. Yang keempat, management of data standar dan polis. Yang ketiga, aplikasi manajemen. Aplikasi bersama dengan data dan infrastruktur berfungsi sebagai komponen teknis pada layanan IT. Sangatlah penting bahwa aplikasi yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada 2 alternatif pendekatan yang berguna untuk mengimplementasi aplikasi manajemen, yaitu pertama, service development lifecycle, yang kedua, application maintenance. Kita masuk ke prinsip service design.
Service design adalah strategi yang jitu untuk meningkatkan layanan produk. Prinsip-prinsip yang perlu diikuti desainer untuk merancang service design sebagai berikut. Yang pertama, bangun layanan untuk customer. Langkah terpenting dalam service design adalah untuk merancang layanan yang tertuju pada customer. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Agar lancar, mintalah umpan balik dari pelanggan dan dengarkan apa yang mereka katakan. Yang kedua, sertakan customer pada setiap tahap. Sama halnya dengan brand, pelanggan juga menginginkan insight tentang customer journey. Hal ini sangatlah wajar sebab pada dasarnya pelanggan pun berhak mengetahui proses peningkatan layanan mereka. Memberikan gambaran terkait tahap service design pada customer juga dapat menguntungkan desainer. Nantinya mereka dapat menyaring aspirasi berdasarkan opini pelanggan terhadap progres dalam tiap tahapan service design. Sebab sejatinya feedback merupakan tempat terbaik untuk menyaring aspirasi dan kebutuhan customer. Yang ketiga, brand transparency. Service design adalah sebuah strategi yang dapat mengingatkan brand untuk selalu transparan dengan pelanggan, mau itu proses pembentukan produk atau peningkatan layanan. Brand transparency merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, hal yang dapat menarik pelanggan ke layanan brand tertentu adalah mengetahui bahwa layanan mereka dapat dipercaya. Layanan yang selalu melebihi harapan inilah yang juga dapat mengubah prospek menjadi pelanggan setia. Yang keempat, berikan pesan dan layanan konsisten. Di atas segalanya, sangat penting bagi brand untuk memiliki produk dan layanan yang lebih menonjol dari kompetitor. Namun, sekarang ini hampir tidak ada perusahaan yang memiliki niche tersendiri. Brand kini justru dapat terlihat unggul jika dapat menawarkan solusi terbaik untuk masalah pelanggan mereka. Maka dari itu, dalam service design, cara paling jitu agar perusahaan bisa menonjol adalah untuk memberikan layanan yang konsisten sesuai ujaran Imaginary Cloud. Manfaat service design. Service design juga memiliki beberapa manfaat lain yang membuatnya sering diutamakan perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai manfaat service design menurut ujaran Contribute. Yang pertama, produk dan layanan dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan kelompok pelanggan yang membeli. Yang kedua, kerjasama yang lebih erat antar departemen. Yang ketiga, menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih positif. Yang keempat, menerapkan hal-hal dengan bijaksana sambil memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kelima, memperkuat orientasi pelanggan. Fungsi utama dari service design adalah sebagai penyelaras pengalaman pengguna di service touchpoint dengan manfaat-manfaat sebagai berikut. Pertama, membuat perjalanan pengguna (user journey) menjadi mulus. Yang kedua, meningkatkan kualitas interaksi pengguna. Yang ketiga, menciptakan persepsi positif pengguna yang kohesif di satu atau lebih terkenal. Perbedaan antara barang, jasa, dan produk menjadi semakin jelas. Dalam konteks pembahasan service design, kita bisa membagi produk menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, produk yang terdiri dari 100% barang, misalnya baterai, telepon genggam. Yang kedua, produk yang terdiri dari 100% jasa, misalnya perkiraan cuaca. Yang ketiga, produk yang terdiri dari N% barang dan Y% jasa, misalnya telepon genggam dengan aplikasi-aplikasi bawaannya.
Dalam konteks service design, kita harus mengetahui bahwa jasa adalah suatu yang bisa digunakan atau dibeli oleh penggunanya, tetapi pada umumnya tidak bisa dimiliki secara fisik seperti halnya barang karena penggunanya tidak punya intensi untuk berinvestasi ataupun menanggung resiko terkait penyediaan jasa. Dalam konteks produk yang terdiri dari barang dan jasa, maka service design dalam kurung perancangan jasa terkait erat dengan goods design dalam kurung perancangan barang. Walaupun ranah service design hanya terbatas pada perancangan jasa, service design dan goods design saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam sebuah produk desain. Baiklah, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.